Oke, kali ini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Marco Sinaga dari SMA Negeri 4 Cibino akan melakukan aksi nyata yaitu Merdeka Mengajar. Oke, di dalam aksi nyata Merdeka Mengajar ada yang harus kita pelajari dan memahami tentang isi modul Merdeka Mengajar, yaitu modul pertama itu adalah mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Modul kedua adalah mendidik dan mengajar. Modul ketiga adalah mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul keempat adalah mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti murid. Modul kelima adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Di dalam aksi nyata, Merdeka Mengajar di modul pertama, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Sebagai guru, kita seorang pendidik harus selalu memperhatikan dan memenuhi kebutuhan murid. Apa yang dikatakan menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka itu adalah manusia yang bersandar pada kekuatan sendiri baik lahir dan batin, tidak tergantung kepada orang lain. Sebagai pendidik, tentu sudah seharusnya manusia mengenal karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenal kekuatan dan kelemahan diri. Dengan kesadaran untuk terus belajar secara mandiri, kita telah mengatur diri sendiri. Inilah adalah bagian dari perjalanan kita menjadi manusia merdeka. Salah satu langkah awal kita sebagai pendidik adalah bagaimana memaknai, menghayati pribadi kita sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Di dalam modul mengenali diri kita sebagai pendidik, kita harus tahu peran kita sebagai guru. Menurut Ki Hajar Dewantara, memberi ilmu demi kecakapan hidup anak atau murid dalam usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manapun, baik hidup di dalam masyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Tugas guru adalah menjaga, mengarahkan, dan membimbing agar siswa tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi, minat, dan bakatnya. Guru sebagai motivator, proses pembelajaran akan berhasil manakala siswa memiliki motivasi dalam belajar. Oleh sebab itu, guru perlu menumbuh potensi belajar siswa. Untuk selanjutnya, materi di modul 1 yaitu ingin menjadi guru seperti apa saya sekarang. Murid sering terinspirasi dari ibu dan bapak gurunya. Tentu sebagai guru, kita ingin memberikan pengaruh-pengaruh yang baik di masa depan murid tersebut. Sehingga pendidikan itu umumnya berarti daya upaya untuk memajukan pertumbuhnya budi pekerti, kekuatan batin, karakter, pikiran atau intelektual, dan tubuh anak itu sendiri. Selanjutnya, di modul 2, Merdeka dan Mengajar. Di sini kita harus bisa mendefinisikan 3 kata kunci di dalam modul 2 ini, yaitu yang pertama adalah pengajaran. Proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaannya yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang ketiga adalah mendidik, menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, di modul 3 mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pendidikan atau dalam hal ini seorang guru harus bisa membaca karakter murid-muridnya. Ki Hajar Dewantara sudah menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman.
Kodrat alam diartikan sebagai lingkungan alam tempat peserta didik berada, baik kultur budaya maupun kondisi alam. Geografisnya, kodrat zaman diartikan perubahan dari waktu ke waktu. Guru membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya, agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Di modul 3 mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, kita harus tahu kodrat murid tersebut. Kodrat keadaan, kodrat alam maupun kodrat zaman. Itulah yang harus kita perhatikan terhadap kodrat murid. Di dalam abad 21, seorang siswa itu harus berpikir kritis dan solutif, kolaborasi, kreatif, dan inovatif, maupun komunikasi. Di dalam mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, kita harus memperhatikan ajas trikon. Yang pertama adalah continue. Pengembangan pendidikan yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan, dilakukan terus-menerus dengan membuat perencanaan yang baik. Konvergen, pengembangan yang dilakukan dalam mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktek pendidikan di luar negeri. Yang ketiga adalah konsentris. Pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri, karakter budaya kita sebagai pusat murid. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti adalah hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan suatu tenaga. Dimaknai sebagai perpaduan cipta yang sering dikatakan kognitif, rasa, afektif, sehingga menghasilkan karsa, yaitu psikomotorik. Kecerdasan berpikir murid harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid yang tidak hanya dibentuk di sekolah, tetapi dalam keluarga dan lingkungannya. Watak dan budi pekerti merupakan kodrat setiap manusia, sehingga kita sebagai pendidik perlu memahami kodrat itu dan dapat mendampingi tumbuhnya kecakapan budi pekerti murid-murid dalam kegiatan pembelajaran yang dialaminya. Modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Materinya adalah selamat dan bahagia. Pendidikan sejatinya dapat mengantarkan murid untuk keselamatan dan kebahagiaan. Guru tidak aja mengajarkan materi pembelajaran, tetapi mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya. Fungsi pendidikan adalah mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka dan murid akan mampu mengisi zamannya demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan.